Malaysia tengah memulai masa genting menuju pembubaran akibat krisis dan perang kemerdekaan di Sabah. Sebenarnya, kasus dan arahan Malaysia akan terpecah menjadi beberapa negara merdeka dimulai sejak Singapura memisahkan diri dari Malaysia. Hanya beberapa tahun sejak bergabung dengan Federasi Malaysia. Perpisahan Singapura dari Malaysia akibat politik UMNO dan Barisan Nasional yang menafikan hak-hak asasi manusia di Malaysia, di mata bangsa Singapura, Malaysia akan menjadi bangsa yang akan kurang memberikan penghargaan bagi hak-hak asasi manusia. Sebagai negara berbentuk monarki, Kerajaan Federasi Malaysia tidak menghargai negara-negara bagian yang tidak memiliki raja atau sultan, tidak mendapatkan hak untuk menjadi yang di-Pertuan Agung sebagai kepala negara Malaysia. Perihal hak untuk menjadi kepala negara yang di-Pertuan Agung sudah disadari oleh Kesultanan Brunei Darussalam waktu itu yang menolak bergabung dengan Federasi Malaysia. Sultan Brunei saat itu sudah mengetahui pola tingkah laku penguasa di wilayah barat Semenanjung Malaya yang cenderung hanya mengurus kepentingan pertumbuhan ekonomi di kawasan Semenanjung Malaya. Wilayah Sabah dan Sarawak yang tidak memiliki raja atau sultan tidak memiliki hak untuk diangkat menjadi yang di-Pertuan Agung kepala negara Malaysia yang secara bergilir diduduki oleh sultan atau raja di 9 negara bagian Malaysia Barat. Gap atau kesenjangan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi antara wilayah Kalimantan, Sabah dan Sarawak dengan Semenanjung Malaya semakin lebar dan juga menajam. Wilayah Sabah dan Sarawak tidak mengikuti pertumbuhan dan perkembangan sebagaimana di Semenanjung Malaya. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya Sabah Liberation Army atau SLA datang dan diterima oleh masyarakat di Sabah sebagai saudara yang akan membebaskan penderitaan rakyat Sabah di bawah kependudukan pemerintah kolonial Malaysia. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya Sabah Liberation Army atau SLA datang dan terima oleh masyarakat di Sabah sebagai saudara yang akan membebaskan penderitaan rakyat Sabah di bawah pendudukan pemerintah kolonial Malaysia. Sementara itu, rakyat Sabah dan Sarawak selama ini yang dikenal dekat dengan saudara-saudara mereka di perbatasan dan sepadan kedua wilayah Sabah dan Sarawak dengan Indonesia juga merasa tidak nyaman oleh segala permusuhan yang ditujukan oleh Kerajaan Kuala Lumpur terhadap Kerajaan Indonesia. Rakyat Malaysia di Sabah dan Sarawak tidak mendukung sama sekali sikap permusuhan dan perebutan sipadan Ligitan yang dilakukan oleh Kerajaan Kuala Lumpur. Klaim Malaysia atas sipadan dan Ligitan dan juga Ambalat telah memicu permusuhan antar warga di perbatasan Sabah dan Sarawak dengan Indonesia. Rakyat di wilayah Sabah dan Sarawak juga tidak menyukai kehadiran tentara kerajaan Malaysia dari wilayah Semenanjung Malaya yang banyak digunakan untuk menindas penduduk dan pekerja Indonesia dan Filipina yang terdapat di dua kawasan itu. Maka ketika tentara pembebasan Sabah datang untuk membebaskan mereka dari derita selama ini, rakyat bangsa Moro bergandengan tangan dengan sesama penduduk asal Indonesia membantu pasukan SLA yang juga didukung oleh MNLF dan juga MILF dan Kesultanan Sulu dan juga Moro. Pasukan Malaysia akan mengalami kesulitan untuk menghadapi perang gerilya di Sabah dan Sarawak terkait dengan pengalaman perang yang minim dan tidak profesional. Langkah terbaik untuk menyelesaikan masalah Sabah adalah melakukan referendum untuk menentukan nasib Sabah. Selain itu, Malaysia harus menyerahkan kembali sipadan dan Ligitan ke Indonesia karena direbutnya dua pulau itu oleh Malaysia merupakan akar konflik yang merusak hubungan Malaysia-Indonesia. Inilah sejarah kelam lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia. Menyinggung kembali soal lepasnya Pulau Sipadan Ligitan dari Indonesia ke pangkauan Malaysia, Mahfud menyebut permasalahan Pulau Sipadan dan Ligitan sama sekali tak ada kaitannya dengan pertahanan negara. Mahfud menjelaskan, permasalahan lepasnya dua pulau yang berada di Selat Makassar itu sebatas sejarah dan juga yuridis. Kadangkala kita selalu mengeluh, Indonesia ini tidak mampu menjaga kepulauan dan juga kedaulatan kita sampai kehilangan Pulau Sipadan dan Ligitan. Saya kira kehilangan Sipadan Ligitan itu soal historik saja, soal yuridis bukan soal pertahanan. Diketahui sengketa Sipadan dan Ligitan adalah sengketa Indonesia dan Malaysia atas kepemilikan terhadap kedua pulau yang berada di Selat Makassar, yaitu Pulau Sipadan dengan luas 518 derajat lintang utara dan juga Pulau Ligitan dengan luas 18.000 meter persegi. Sikap Indonesia semula ingin membawa masalah ini melalui Dewan Tinggi ASEAN, namun akhirnya sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum Mahkamah Internasional. Dikutip dari Wikipedia, persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia mencuat pada 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Kedua negara lalu sepakat agar Sipadan dan Ligitan dinyatakan dalam keadaan status quo, akan tetapi ternyata pengertian ini berbeda. Pihak Malaysia juga membangun resor pariwisata baru yang dikelola pihak swasta Malaysia karena Malaysia memahami status quo sebagai tetap berada di bawah Malaysia sampai persengketaan selesai. Sedangkan pihak Indonesia mengartikan bahwa dalam status ini berarti status kedua pulau tadi tidak boleh ditempati atau diduduki sampai persoalan atas kepemilikan dua pulau ini selesai.
Namun Malaysia malah membangun resort di sana. Pemerintah Indonesia juga merasa memiliki pulau-pulau itu, segera mengirim protes ke Kuala Lumpur meminta agar pembangunan di sana dihentikan terlebih dulu. Alasannya Sipa dan Likitan itu masih dalam sengketa. Belum diputus siapa pemiliknya, pada 1969 pihak Malaysia secara sepihak memasukkan kedua pulau tersebut ke dalam peta. Pada 1976 Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC, Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, dalam KTT pertama ASEAN di Pulau Bali ini antara lain menyebutkan akan membentuk Dewan Tinggi ASEAN untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara sesama anggota ASEAN. Tetapi pihak Malaysia menolak beralasan karena terlibat pula sengketa dengan Singapura untuk klaim Pulau Batu Putih, sengketa kepemilikan Sabah dengan Filipina, serta sengketa Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan dengan Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, China, dan juga Taiwan. Pihak Malaysia pada 91 lalu menempatkan pasukan polisi hutan atau setara BRIMOB melakukan pengusiran semua warga negara Indonesia serta meminta pihak Indonesia untuk mencabut klaim atas kedua pulau. Sikap pihak Indonesia yang ingin membawa